Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafiq Ahmad dengan NRP 5017551013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus memenuhi tugas geologi fisik dengan tugas mentranslate dan mempresentasikan dari buku Physical Geology Earth Reveal. Buku ini membahas tentang pengenalan dasar geologi, dasar dasar tektonik lempeng, dan konsep pada chapter 1. Untuk pembahasan pertama, di sini apa apa sih dan siapa yang membutuhkan geologi? Dan geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Geologi memberikan manfaat khususnya bagi kehidupan manusia. Hampir semua yang kita gunakan sehari-hari membutuhkan geologi, seperti dari kendaraan bermotor, listrik, makanan, dan segala hal yang ada di sekitar manusia. Seperti contohnya, kendaraan listrik memerlukan bahan bakar, yang bahan bakar tersebut kita dapatkan dari minyak bumi dan juga listrik. Listrik biasanya diperoleh dari pembangkit listrik, yang umumnya di Indonesia diperoleh dari pembangkit listrik tenaga uap yang membutuhkan bahan bakar dari batu bara. Dari beberapa manfaat geologi tersebut, geologi juga menyimpan potensi bencana. Oleh karena itu, mempelajari geologi sangat penting untuk mencegah terjadinya bencana tersebut. Proses geologi sendiri membutuhkan waktu miliaran, jutaan hingga miliaran tahun untuk terbentuk. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk menambang hasil seperti batu bara dan juga minyak bumi membutuhkan waktu yang sangat lama. Batu bara tersendiri terbentuk dalam jutaan tahun. Batu bara yang ada saat ini bahkan ada sejak zaman Jurassic dan juga Cretaceous sekitar 40 sampai 15 juta tahun yang lalu. Untuk dapat menambang sendiri, manusia membutuhkan pekerja untuk mendapatkan sumber energi tersebut, seperti melakukan pencarian dan juga mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan geologi. Geologi sendiri sangat penting di berbagai sektor perindustrian. Bahkan negara-negara barat sangat bergantung pada sektor geologi tersebut, khususnya di minyak bumi, karena menyadari minyak bumi ini sangat penting untuk perekonomian dunia. Selain itu, sumber geologi seperti logam, aluminium, dan tembaga juga sangat berguna pada saat ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang lingkungan. Tuntutan akan lebih banyak kerusakan lingkungan jika ada eksplorasi atau pencarian dan penggunaan bahan geologi secara berlebihan, di mana saat kita mengekstrak suatu bahan secara berlebihan, kita akan mengganggu keseimbangan alam dan merusak alam tersebut jika tidak mengelola secara baik. Lingkungan dapat terancam karena sumber daya geologi umumnya tidak terbarukan dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbentuk. Meningkatnya permintaan akan sumber daya ini juga menyebabkan meningkatnya harga dari sumber geologi. Meningkatnya harga tersebut mempengaruhi akan pencarian bahan geologi yang semakin gencar atau semakin banyak dilakukan.
Dari beberapa manfaat geologi tersebut, juga ada bahaya yang terselubung dari geologi ini. Hampir setiap saat gempa itu ada. Seperti hampir setiap saat bencana itu ada. Seperti gempa, angin topan, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, maupun tsunami. Semua bencana tersebut termasuk ke dalam bencana geologi atau bahaya geologi. Namun pada umumnya bencana geologi adalah segala hal bencana yang yang terjadi karena suatu hal yang ada di dalam bumi tersebut. Seperti gempa, gempa terjadi karena ada peristiwa atau kejadian yang ada di dalam inti bumi atau dalam bumi yang memberikan getaran pada bumi tersebut. Seperti pada salah satu bencana tsunami, tsunami disebabkan karena ada tsunami adalah gelombang laut yang menuju ke daratan dan menyapu semua yang ada di daratan tersebut. Contohnya di Indonesia sendiri, pada 26 Desember 2004 terjadi gempa besar di Aceh yang menyebabkan tsunami. Hal ini karena adanya segmen besar yang menyebabkan air laut bergerak. Hal ini karena patahan tersebut menggerakkan air hingga terbentuk gelombang yang sangat besar. Hal ini sulit diketahui karena pada saat gelombang laut berada dalam kedalaman atau berada di air laut yang dalam, gelombang ini tidak terlihat, umumnya tidak terlihat, dan juga mungkin terlihat hanya dengan ketinggian yang kecil, sedang bahkan kecil. Namun pada saat di perairan yang dangkal atau pantai, gelombang ini akan membentuk gelombang yang sangat tinggi dan umumnya bergerak dengan kecepatan yang tinggi juga, dan akan menyapu segala area yang ada di pantai dan daratan tersebut. Untuk selanjutnya, di sini akan ada bencana seperti gempa bumi dan juga gunung meletus. Seperti yang diketahui, gunung meletus sendiri adalah salah satu bencana yang juga sangat berbahaya. Seperti negara-negara yang khususnya negara-negara yang berada dalam lingkar Pasifik karena memiliki gugusan gunung berapi yang sangat banyak. Letusan gunung berapi sendiri merupakan hasil dari pelepasan energi bumi secara tiba-tiba. Hal ini sangat berbahaya karena mm, hal yang segala material yang dilepaskan dari gunung berapi umumnya berbahaya bagi manusia dan segala hal yang ada seperti lava, lahar, atau letusan piroklastik yang dilepaskan saat gunung api meletus. Selanjutnya, di sini akan membahas tentang sistem bumi. Energi luar biasa yang dilepaskan oleh bumi atau gunung berapi adalah produk dari kekuatan bumi seperti yang saya sebutkan tadi, yang menggerakkan batuan kokoh yang ada di bumi. Hal ini terjadi karena getaran tersebut merusak batuan yang awalnya kokoh dan menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil. Namun, gempa bumi dan gunung berapi hanya dua konsekuensi dari perubahan bumi yang sedang berlangsung. Cekungan laut terbuka dan tertutup, eh, pegunungan naik dan merupakan proses yang lambat tetapi sangat efektif.
Untuk selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang proses internal, proses yang terjadi di dalam bumi atau proses panas bumi yang sedang terjadi di dalam bumi tersebut. Seperti yang kita ketahui, bumi memiliki inti di dalamnya yang inti tersebut selalu mengeluarkan panas karena inti tersebut memang bersifat panas. Dalam inti bumi sangat padat dan sangat panas hingga ke atasnya man- dilanjut dengan mantel bumi yang umumnya ada dua mantel yang bersifat padat dan juga satunya yang bersifat cair. Lalu yang paling atas adalah kerak bumi yang memiliki lapisan paling tipis. Karena lapisan tipis tersebut, kerak bumi sering dianalogikan seperti kulit apel karena memiliki ketebalan paling tipis dan sangat berbanding jauh dengan lapisan bumi lainnya yang memiliki lapisan atau ketebalan yang sangat tebal. Kerak bumi sendiri memiliki dua jenis, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak benua sendiri umumnya memiliki uh, kerak benua tersendiri umumnya lebih tipis dari kerak samudra. Namun memiliki namun kerak samudra memiliki berat yang jauh lebih berat dibanding kerak benua. Kerak sendiri secara kolektif membentuk litosfer dan mantel bumi paling atas mendasari litosfer yang biasa disebut dengan astenosfer. Lapisan ini lunak dan mengalir lebih mudah daripada mantel di bawahnya yang memiliki sifat padat, di mana mantel panas mengalir ke atas akan mengangkat litosfer yang berada di atasnya dan lebih tipis tersebut. Litosfer, litosfer ini paling dingin dan juga padat dan akan gaya yang akan dihasilkan bumi disebut gaya tektonik yang menyebabkan deformasi batuan dan pergerakan vertikal dan horizontal di bawah bumi. Keberadaan pegunungan juga menunjukkan bahwa gaya tektonik lebih kuat daripada gaya gravitasi. Contohnya adalah Gunung Everest, puncak tertinggi di dunia yang terbuat dari batu yang terbentuk dari bawah laut kuno. Hal tersebut menunjukkan bahwa dulunya Everest berada di bawah lautan, namun lama-kelamaan muncul dan membentuk gugusan pegunungan yang sangat tinggi ini. Pegunungan dibentuk dalam waktu yang lama karena bagian kerak bumi ini bagaikan diperas atau diregangkan dan saling bertuburkan biasanya karena konvergen, saling bertabrakan dan membentuk pegunungan yang lama-kelamaan jika ada daya konvergen maka akan semakin tinggi pegunungan tersebut. Sebagian besar gaya tektonik ini adalah gaya mekanik. Beberapa energi dan kekuatan digunakan untuk mengubah bentuk batuan seperti memecahkan dan juga membengkokkan batuan tersebut hingga energi mekanik juga dapat disimpan eh, seperti dalam gempa dan melepas energi mekanik yang tersimpan saat tiba-tiba. Contohnya gempa bisa muncul dan terkumpul karena menjadi gempa yang lebih besar karena energi yang ada telah terkumpul. Untuk selanjutnya, saya akan eh, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konvergensi lautan samudera. Jika kedua lempeng konvergen,
yang bersifat samudra. Lempeng tersebut umumnya bersifat lebih padat dibandingkan dengan lempeng benua. Lempeng benua di sini akan mengapung di atas lempeng samudra tersebut, dan sebagian lempeng yang memiliki lebih ringan akan bergerak lebih jauh daripada lava lembah reef basalt, pegunungan tengah samudra, di mana tempat ia terbentuk seperti pada gambar ini. Setelah subduksi dimulai, batuan cair yang dihasilkan akan membentuk gunung berapi yang umumnya jika ada di samudra akan muncul gunung berapi laut. Di man- Umumnya muncul gunung berapi laut daripada di benua. Sabuk gunung yang dihasilkan disebut pengusur pulau vulkanik. Seperti pada contoh gambar ini, ada di Kepulauan Awet di Alaska, pulau-pulau di Indonesia, dan juga Sumatera. Selanjutnya ada konvergensi benua-benua. Jika kedua benua lempeng konvergen saling mendekat, proses deformasi geologi yang sangat berbeda terjadi di batas lempeng. Litosfer kontinental jauh umumnya jauh lebih padat daripada mantel yang berada di bawahnya atau sebagian mantel luar yang ada di bawahnya. Oleh karena itu, lempeng tidak disubduksi dan litosfer seringkali mengapung yang menyebabkan dua lempeng benua bertabrakan dan saling melengkung. Selanjutnya, ada tabrakan benua di pegunungan Himalaya. Seperti yang saya jelaskan tadi, pegunungan Himalaya terbentuk karena tubrukan konvergen yang dahulu pegunungan ini berada di dasar laut. Namun karena tubrukan ini lama-kelamaan Gunung Everest muncul ke permukaan dan membentuk gugusan pegunungan yang kita tahu saat ini. Gunungan Himalaya adalah pegunungan tertinggi yang ada di dunia. Selanjutnya di sini ada batas busur cekungan yang ada di gambar 1.13. Oh, di bawah. Di bawah ini. Terjadi di mana dua lempeng meluncur secara horizontal sama lain. Jadi berada pada garis yang lurus, tidak ke arah yang menjauh. Ada di patahan San Andreas di California, dan patahan Alpine di Selandia Baru adalah dua contoh dari jenis batas busur cekungan parit transformasi. Patahan San Andreas ini lebih banyak dan jauh lebih pendek daripada cekungan yang menghasilkan gempa yang jauh lebih kecil. Selanjutnya ada waktu geologi. Waktu geologi adalah jumlah waktu yang dibutuhkan melalui proses geologi. Umumnya, waktu geologi bersifat sangat lama, namun baru tercatat saat ada manusia yang meneliti akan hal tersebut. Yang pasti, proses geologis yang tepat adalah tanah longsor, letusan gunung berapi. Peristiwa ini terjadi karena energi yang tersimpan diregangkan atau dilepaskan. Contoh energi gunung meletus. Energi yang ada sebelumnya berada di dapur magma yang tersimpan dalam waktu yang cukup lama. Namun karena energi yang tersimpan tersebut terkumpul, akhirnya lama-kelamaan akan meledak atau meletus dan mengeluarkan segala material yang ada di gunung api tersebut. Baik, untuk chapter 1 di sini telah selesai. Selanjutnya akan saya lanjutkan di chapter 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari chapter 2. Mulai dari yang di sini saya akan menjelaskan tentang interior bumi dan sifat geofisika. Yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan yang pertama adalah apa yang diketahui ahli geologi tentang bagian dalam bumi. Mempelajari struktur proses yang terjadi dalam bumi, ahli geologi akan mempelajari hal tersebut, seperti
Sampel batuan yang identifikasikan area di mana yang memungkinkan batu bara melimpah di suatu area. Dan sampel batuan dapat diambil dari tambang atau sumur yang dipelajari oleh ahli geologi. Pandangan langsung terhadap batuan dan lapisan yang lebih dalam dapat dicapai ketika batuan mantel telah dibawa ke permukaan oleh aliran basalt atau oleh intrusi dan erosi pipa kimberlite yang mengandung berlian. Dapat dilihat di bab 12 pada penjelasan saya nanti. Selanjutnya adalah penjelasan tentang gelombang seismik. Gelombang seismik sendiri biasanya dari gempa besar yang melewati seluruh bumi. Selain gempa, ada juga beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan atau menghasilkan gelombang seismik, seperti ledakan dari bom nuklir. Para ahli geologi memperoleh informasi tentang bagian dalam bumi, seperti gempa besar dan uji coba bom yang dapat menimbulkan gelombang seismik. Salah satu cara penting mempelajari bagian dalam bumi adalah dengan mempelajari pantulan seismik, yaitu kembalinya sebagian energi yang sebelumnya telah diberikan atau telah dipantulkan terhadap suatu area dan akan memantul kembali dan dari batas batuan. Jika dua lapis batuan dengan kerapatan berbeda dipisahkan oleh batas yang cukup tajam, gelombang seismik akan memantul dari batas tersebut seperti cahaya yang biasanya memantul pada cermin. Gelombang yang dipantulkan ini akan diukur atau direkam dengan alat yang disebut dengan seismograf, yang menunjukkan jumlah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk bergerak turun hingga mencapai batas atau memantul dari batas yang telah ditentukan. Dari jumlah waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan bolak-balik itu, para ahli geologi menghitung kedalaman batas tersebut. Metode lain yang digunakan untuk menentukan batas-batas batuan adalah studi refraksi seismik, yaitu pembelokan gelombang seismik saat melewati suatu material ke material lain yang mirip dengan gelombang cahaya yang biasa membelok lewat kacamata, kacamata atau lensa mata. Saat gelombang seismik menabrak batas batuan, sebagian besar gelombang tersebut akan melewati batas itu. Nah, batas-batas pada lapisan batuan semacam itu cukup jelas untuk dapat ditentukan dengan refraksi seismik. Struktur dan komposisi sebagian besar kerak benua awalnya tidak diketahui dengan pemetaan permukaan, serta refraksi dan refraksi seismik menunjukkan bahwa benua sebagian besar terdiri dari batuan beku dan juga metamorf. Umumnya adalah batuan granit dan juga batuan gneiss yang ditutupi oleh lapisan tipis batuan sedimen di atasnya, seperti eh, cekungan sedimen raksasa di mana batuan dasar yang mendasari telah mengalami penurunan dan di atasnya akan dilapisi dengan sedimen baru. Untuk selanjutnya, gelombang refleksi bergerak lebih jauh. Gelombang ini dapat tiba di stasiun terlebih dahulu karena sebagian besar jalurnya berada pada lapisan kecepatan tinggi. Akan saya tunjukkan gambarnya.
Baik, seperti pada gambar ini, gelombang ini dapat tiba di stasiun terlebih dahulu karena besar jalurnya di lapisan kecepatan tinggi B. Nah, ini lapisan yang di bawahnya memiliki kecepatan yang lebih rendah dan di atasnya lebih tinggi. Oleh karena itu, gelombang akan bergerak lebih jauh di bawah lapisan B di gambar 2.2 ini. Serangkaian seismograf dapat dipasang pada garis untuk mengetahui tembakan seismik dan menemukan jarak kedalaman suatu lapisan. Saya akan kembali ke PT yang tadi. Sebentar. Mohon maaf, ada sedikit gangguan sinyal di sini. Akan saya lanjut lagi untuk membahas yang bagian kerak, kerak bumi. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kerak bumi lebih tipis di bawah lautan daripada di bawah benua. Gelombang seismik umumnya bergerak lebih cepat di dalam kerak di dalam kerak samudra dibanding kerak benua. Karena perbedaan kecepatan ini diasumsikan karena perbedaan susunan dari batuan kerak benua dan juga kerak samudra. Gelombang seismik P bergerak melalui kerak benua dengan kecepatan sekitar 7 km, yang merupakan kecepatan saat mereka bergerak melalui batuan basalt atau gabbro, batuan penyusun dari kerak samudra. Untuk gelombang benua sendiri, kecepatan gelombang P umumnya adalah 6 km per second, yang lebih tinggi di bawah kerak, sedangkan di atas keraknya kecepatannya lebih rendah daripada itu. Selanjutnya ada mantel. Cara gelombang seismik melewati mantel, menurut para ahli geologi, ruang magma di batuan yang meleleh menjadi kantong cairan terisolasi baik di kerak bumi maupun di atas mantel. Tapi sebagian besar mantel adalah tersusun dari lapisan yang padat. Karena gelombang P bergerak sekitar 8 km per detik di atas mantel atas, mantel tersebut dapat diidentifikasikan terbuat dari batuan yang berbeda dari kerak samudera dan juga benua. Kerak bumi dan mantel bagian atas sama-sama membentuk litosfer, selubung luar bumi yang relatif kuat namun rapuh. Litosfer sendiri membentuk lempeng-lempeng yang dalam teori tektonik lempeng, ketebalan litosfer rata-rata sekitar 70 km dan di bawah lautan bisa mencapai 125 hingga 250 km. Secara umum, gelombang seismik meningkat kecepatannya seiring dengan bertambahnya kedalaman, karena tekanan di dalam kedalaman yang lebih tinggi akan mengubah sifat-sifat batuan tersebut, dan gelombang seismik bergerak lebih lambat pada lapisan yang lebih dangkal, sehingga zona ini disebut dengan zona kecepatan rendah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sos- isostasi. Isostasi sendiri adalah keseimbangan atau keadaan antara blok litosfer yang mengapung di atas mantel bumi. Di atas astenosfer sendiri, karena
litosfer umumnya memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada batuan mantel. Kerak bumi di sini dianggap mengapung di atas mantel yang lebih padat karena kerak yang seperti saya sebutkan tadi, kerak atau keras ini memiliki atau terdiri dari lapisan paling tipis yang diasumsikan sebagai kulit apel jika kita melihat dari bumi sendiri yang sangat tebal. Litosfer dapat cenderung naik atau tenggelam secara perlahan hingga mencapai keseimbangan dengan berat astenosfer yang dipindahkan. Naik atau turunnya litosfer tersendiri tentu memerlukan aliran ductile dari astenosfer untuk menyesuaikan pergerakan tersebut. Dengan mengukur laju kenaikan atau penurunan dari viskositas astenosfer tersebut dapat dihitung. Seperti pada gerakan vertikal, penyesuaian isostastik terjadi sejumlah besar material terkikis atau terendapkan di bagian permukaan bumi. Naik atau turunnya litosfer ini sendiri memerlukan aliran ductile dari astenosfer untuk menyesuaikan pergerakan tersebut. Dengan mengukur laju kenaikan atau penurunan ini, viskositas astenosfer dapat dihitung untuk mengukurnya. Selanjutnya, ada pengukuran gravitasi. Gravitasi sendiri, menurut Newton, adalah dua benda bervariasi yang tergantung pada kedua massa tersebut dan jarak di antara keduanya, yang telah saya cantumkan pada video saya nanti. Gaya tersebut akan meningkat seiring dengan bertambahnya salah satu massa. Misalnya, gaya tarik-menarik antara bumi dan bulan jauh lebih besar daripada gaya tarik-menarik dua benda lain yang berukuran lebih kecil. Persamaan tersebut juga menunjukkan bahwa gaya berkurang seiring dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Semakin jauh jarak antara benda, maka semakin kecil gaya gravitasi. Karena jauh jarak ini menyebabkan gaya tariknya menurun, sehingga rendahnya gaya gravitasi tersebut. Salah satu alat yang berguna untuk mempelajari kerak dan mantel atas adalah gravimeter, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur variasi gravitasi di permukaan bumi sendiri. Fungsi gravimeter adalah untuk menyelidiki variasi lokal dalam kerapatan batuan, batuan padat seperti biji logam, batuan ultramafic, menarik massa di dalam gravimeter dengan lebih kuat. Tarikan ini juga akan meregangkan pegas dan besar peregangan tersebut dapat diukur dengan teliti. Untuk gaya gravitasi sendiri di puncak gunung umumnya lebih kecil dibandingkan dengan permukaan laut karena puncak gunung berada jauh dari pusat permukaan bumi. Selanjutnya ada medan magnet bumi. Medan magnet adalah suatu daerah gaya magnet yang disebut medan magnet bumi adalah garis-garis gaya magnet yang tak terlihat di sekitar bumi. Dapat membelokkan benda-benda bermagnet seperti umumnya jarum kompas yang bebas bergerak. Medan ini memiliki kutub utara dan kutub selatan magnetik. Kekuatan medan magnet paling besar berada di kutub magnet, yaitu untuk kutub magnet sendiri ada kutub utara dan kutub selatan. Karena kompas penting dalam navigasi, magnetisme bumi telah diamati selama berabad-abad tentunya. Untuk menunjukkan arah yang telah lama diketahui, massa kutub magnet bergeser sekitar 11,5 derajat dari kutub geografis yang menjadi poros rotasi bumi. Selain itu, perubahan posisi kutub juga telah terdokumentasi secara baik sejak masa penjelajahan besar dunia. Belakangan ini, studi geofisika diarahkan pada sumber magnetisme bumi. Laju perubahan posisi kutub bersamaan dengan kekuatan medan magnet sangat menunjukkan bahwa medan magnet dihasilkan dari logam cair pada inti bumi, bukan pada bagian padat kerak atau mantel. Kemudian geotermal.
Selanjutnya, ada aliran panas. Sejumlah kecil namun dapat diukur pada interior bumi hilang secara bertahap melalui permukaan. Kehilangan panas secara bertahap melalui permukaan ini disebut aliran panas. Dari mana asal panas tersebut? Panas ini bisa saja merupakan panas asli dari awal bumi terbentuk, di mana sejak awal sudah ada panas ini yang berada di dalam bumi. Bumi terbentuk, yaitu jika bumi terbentuk sebagai massa planetasimal yang menyatu dan menekan material di dalamnya. Panas tersebut adalah dari peluruhan radioaktif yang terjadi atau sedang memanaskan planet ini. Ahli geologi sendiri belum yakin apakah bumi terbentuk dari massa panas atau dingin pada awalnya, dan apakah planet ini sekarang sedang mendingin atau sedang memanas. Terus perubahan suhu internal bumi berlangsung sangat lambat dalam skala sekitar 100 juta tahun. Beberapa wilayah di bumi sendiri memiliki aliran panas yang lebih tinggi, yang disebabkan karena tubuh magma atau pluton masih mendingin dekat permukaan. Rata-rata aliran panas dari benua sama dengan aliran panas di dasar laut. Aliran panas yang tinggi ini dan tidak terduga di bawah lautan disebabkan oleh batuan mantel panas yang perlahan naik melalui konveksi di bawah samudra. Pola regional aliran panas dan tinggi rendahnya dari dasar laut juga dapat dijelaskan pada konveksi batuan dan mantel. Sekian penjelasan dari saya pada buku Geologi chapter 1 dan 2 ini. Mohon maaf apabila banyak kurangnya dan banyak ada salah kata dan tutur kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafiq Ahmad dengan NRP 5017251013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan yang telah saya kerjakan pada tugas kali ini, yaitu menerjemahkan dan mempresentasikan buku dengan judul Physical Geology Earth Reveal, yaitu pada chapter 3. Baik, langsung saja saya mulai. Untuk chapter 3 sendiri, yang pertama membahas tentang dasar laut. Sebagai pembuka, Bumi adalah suatu planet yang biasa disebut dengan planet biru. Hal itu tentu sangat berkaitan dengan kondisi atau komposisi yang ada di bumi. Yang seperti kita tahu, bumi sendiri terdiri dari 70% air atau lautan. Jelas, bagian geosfer yang tertutup oleh lautan penting dalam sistem bumi itu sendiri. Meskipun sebagian lautan tersebut masih banyak yang belum diakses oleh atau belum diekspor oleh manusia. Kehidupan primitif dimulai dari laut. Seperti awalnya evolusi ada di laut. Contohnya seperti bakteri pertama muncul di laut. Hal ini berevolusi selama miliaran tahun yang akan membentuk kehidupan dan juga hewan yang kaya dan beragam seperti saat ini. Kehidupan di darat sendiri relatif baru karena kehidupan awalnya ada di laut. Hanya beberapa ratus juta tahun yang lalu, sejak makhluk pertama keluar dari laut dan kehidupan di daratan berevolusi dan berkembang. Sebagian besar dari apa yang kita ketahui tentang dasar laut ditemukan selama paruh kedua selama abad ke-20. Karena sulitnya mengakses lautan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, lautan bumi sangat luas, 70% seperti yang saya bilang tadi. Eh, kita mengetahui juga bahwa batuan dan topografi dasar laut berbeda dengan yang ada di daratan. Untuk memahami bukti, kita perlu memahami sifat dasar laut, utama seperti punggung samudra, palung samudra, dan juga zona rekahan, patahan, dan yang berhubungan dengan hal tersebut. Sifat utama seperti
punggung samudera itu, serta usia batuan dasar laut sebenarnya masih sangat muda. Hal ini dapat kita lihat pada bab 4 pada buku ini, yang merupakan contoh cara dan metode ilmiah yang akan diterapkan. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang asal-usul laut. Asal-usul laut sendiri, para ahli geologi belum yakin tentang sejarah termal bumi dan asal-usul laut itu sendiri. Banyak ahli geologi yang tidak setuju dengan pernyataan bahwa apa yang terjadi pada bumi atau pembentukan bumi pada masa lalu. Menurut teori yang diterima atau dipahami secara luas dan diketahui kebanyakan orang, sekitar 4, miliar tahun yang lalu, bumi mulai terbentuk. Bumi terbentuk karena akresi, bongkahan, kecil, batuan, dan logam dingin yang awalnya mengelilingi matahari. Seiring waktu, bumi mulai memanas akibat panas dari tumbukan dan pemampatan atau pemadatan gravitasi, serta peluruhan atom-atom radioaktif serta unsur seperti uranium, plutonium, dan sebagainya yang menyebabkan suhu bumi meningkat seiring berjalannya waktu. Hingga beberapa saat kemudian, akresi ini em, menyebabkan berbagai logam meleleh dan akhirnya membentuk inti bumi yang berada di pusat bumi. Hal ini menyebabkan aktivitas vulkanik yang dahsyat seperti saat ini. Inti bumi terus memanas seiring berjalannya waktu karena adanya proses radioaktif dan fusi serta fisi nuklir di dalamnya. Melepasnya sejumlah besar uap air dan gas-gas lain dari interior bumi yang akan menutupi permukaannya dengan lautan lava yang tebal dan membara. Bumi sendiri mulai mendingin seiring berjalannya waktu karena organisasi internal yang melambat dan seiring berkurangnya jumlah materi radioaktif yang mengalami peluruhan. Akhirnya permukaan bumi sendiri membeku dan berubah menjadi batuan padat yang cukup dingin. Hal ini memungkinkan kondensasi awan uap air vulkanik yang mengepul membuat menghasilkan air atau zat cair yang lama-kelamaan akan naik dan jatuh sebagai hujan. Dengan demikian, lautan mulai lahir di sini karena berkumpulnya hujan yang berkumpul di permukaan bumi. Sekitar 4 miliar tahun lalu, bukti untuk hal ini berasal dari batuan tertua yang ditemukan di bumi, termasuk batuan basalt bantal yang menunjukkan letusan di bawah air dan batuan yang awalnya sedimen dan berbentuk di laut dangkal. Lautan bertambah besar seiring berlanjutnya proses degradasi vulkanik di bumi, yang menjadi asin karena air menyerap klorin dari gas vulkanik lainnya dan natrium serta kalium dan magnesium yang berasal dari pelapukan mineral yang ada di bawah permukaan bumi. Seiring berkembangnya waktu, selalu ada pelapukan atau pelaruhan dari mineral yang menyebabkan lama-kelamaan zat-zat seperti kalsium, magnesium ini terbawa ke laut dan air laut lama-kelamaan akan semakin bertambah asin. Terdapat perdebatan mengenai hal atau sejarah bumi. Pada awalnya, kemungkinan besar air ini terkumpul dari hujan yang seperti saya bilang tadi. Namun, para ahli geologi umumnya sepakat bahwa lautan terbentuk pada awal sejarah bumi. Dan sebagian besar juga sepakat bahwa lautan terbentuk dari proses degradation interior bumi. Banyak yang menemukan bahwa kerak samudera saat ini atau secara geologis masih sangat muda dibandingkan dengan usia bumi yang telah sampai ke 4,5 miliar tahun. Selanjutnya, metode penelitian dasar laut. Lautan yang menutup sebagian besar permukaan bumi atau 70% sebagian besar bumi seperti yang saya bilang tadi, meskipun meskipun batuan dasar laut belum tersebar luas, namun hal ini sulit dipelajari. Ahli geologi mengandalkan sampel batuan kecil yang diambil dari dasar laut dan dibawa ke permukaan, atau mereka harus mempelajari batuan tersebut secara tidak langsung
produk instrumen di atas kapal, yaitu bisa dilakukan dengan identifikasi menggunakan gelombang seperti sonik, ultrasonik, atau seismik lainnya untuk mengidentifikasi pantulan yang dipantulkan dari batuan yang ada yang sedang diteliti pada dasar lautan itu. Secara tidak langsung, meskipun seluruh atau dasar laut sulit dipelajari, strukturnya relatif sederhana, seperti yang eh, ciri-ciri dasar laut yang Anda atau akan saya jelaskan pada bab ini. Jumlah sampel yang sedikit tidak terlalu menjadi masalah dibandingkan jika mempelajari wilayah benua yang sangat besar. Yang strukturnya biasanya jauh lebih kompleks. Studi tentang batuan dasar laut sedimen topografi memberikan sebagian besar informasi yang mengarah pada konsep lempeng tektonik. Berbagai dasar laut yang biasanya diamati, bisa pengamatan ini dilakukan dengan memotret, mengambil sampel batuan serta sedimen yang ada. Biasanya untuk mengambil sedimen diperlukan adanya kapal selam yang dioperasikan jarak jauh dengan observasi atau pengambilan sampel laut yang dirancang khusus memungkinkan para ahli oceanografi untuk mengumpulkan foto sampel dasar laut yang sangat berkualitas tinggi atau untuk memudahkan identifikasi selanjutnya. Alat dasar untuk mempelajari dasar laut itu sendiri tidak langsung adalah sonar gema berkas tunggal untuk mengukur kedalaman air, menggambar profil topografi bawah laut, serta untuk agar mengetahui kedalaman, diperlukan adanya sonar tersebut yang akan memantul kembali ke kapal dan akan dihitung waktu sampainya untuk mengetahui kedalaman dari laut itu. Sonar yang biasa dilakukan adalah menggunakan sonar multibeam yang mengirimkan atau merekam berbagai sumber suara yang mampu memetakan dasar laut secara lebih detail daripada sonar beam tunggal. Sonar search scan mengukur intensitas suara backscatter atau suara yang kembali dipantulkan ke kendaraan penarik dasar laut yang memberikan gambaran dasar laut dan informasi semua yang ada di bawah laut. Selanjutnya adalah fitur dasar laut. Fitur dasar laut sendiri disederhanakan dengan menunjukkan bahwa benua memiliki dua jenis batas, yaitu batas benua pasif, seperti yang ditemukan di pantai timur Amerika Utara, yang meliputi landasan kontinen, lereng benua, dan juga kenaikan benua. Tapi benua yang aktif terutama ditemukan di sekitar area Pasifik berkaitan dengan gempa bumi, gunung berapi, serta memiliki landasan kontinen dan lereng. Seperti kita ketahui sendiri, di tepi Pasifik atau di sekitar Samudra Pasifik dikelilingi oleh cincin berapi atau ring of fire yang menyebabkan banyak pegunungan atau area aktif gunung berapi yang ada di situ. Nah, karena banyaknya hal tersebut mengakibatkan terbentuknya dinding-dinding palung samudra di dataran abisal yang jarang ditemukan di benua aktif. Dasar laut dalam menghadap ke laut dari palung-palung tersebut yang berbukit dan tidak teratur. Ketidakteraturan ini umumnya ada yang bersifat biasa dan juga ekstrim, seperti dataran abisal yang mengelilingi dunia dengan punggungan tengah samudera. Biasanya tidak terlalu dekat dengan pusat samudera, namun terdapat gunung berupa kerucut atau mencuat dari dasar laut. Beberapa fitur laut yang penting tidak terlihat dalam khususnya adalah zona rekahan, ngarai bawah laut, dan juga punggungan seismik. Selanjutnya adalah landasan kontinental dan lereng benua. Hampir semua tepi benua ditandai dengan landasan kontinen yang landai, biasanya di dekat pantai, di dekat benua yang lebih curam yang mengarah ke dasar laut dalam. Rak benua sendiri atau platform laut dangkal di tepi benua biasanya miring atau sangat landai ke dasar laut.
umumnya dengan sudut 0,1 derajat. Rak benua bervariasi untuk lebarnya. Di pantai Amerika Utara, rak benua hanya beberapa kilometer lebarnya, tetapi di lepas pantai Newfoundland, Samudra Atlantik sekitar 500 kilometer atau 310 mil, bagian landasan kontinen di Laut Arktik, pantai Siberia, Eropa bahkan lebih besar dari kedua batas atau rak benua sebelumnya. Kedalaman air di atas landasan kontinen cenderung meningkat. Namun peningkatan ini secara teratur menjauhi daratan, dengan tepi luas landas kontinen berada di sekitar 100 hingga 200 meter di bawah permukaan laut. Rak benua adalah fitur topografi yang didefinisikan oleh kedalaman, kemiringan yang perlahan ke arah laut. Asal-usul geologisnya sendiri bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan terkait dengan tektonik lempeng. Rak benua di seluruh dunia umumnya ditutupi dengan sedimen yang relatif muda karena karena rak benua sendiri ini berasal dari daratan. Sedimen tersebut berupa pasir di dekat pantai, di mana dasar laut dangkal dan dipengaruhi oleh aksi gelombang menyebabkan sedimentasi dari pasir yang ada di dekat pantai itu. Lumpur halus seringkali terendap di laut atau perairan yang lebih tenang dan dalam. Bagian luas landaskan kontinen juga sering ditutupi oleh sedimen kasar, diendapkan biasanya di dekat pantai atau masa ketika permukaan laut sedang surut atau pada posisi yang lebih rendah. Pergerakan maju mundur gletser selama benua pada zaman Pleistosen menyebabkan permukaan laut naik dan turun berkali-kali hingga 100 hingga 200 meter. Hal ini menghasilkan sejarah sedimentasi yang kompleks dengan landasan kontinen secara bergantian tertutup air dan terpapar sebagai daratan kering. Survei seismik maritim dan pengeboran di laut menunjukkan bahwa sedimentasi mudah banyak landas kontinen yang didasari oleh urut tebal mulai dari batu pasir, lempung, dan kadang-kadang batu kapur. Batu sedimen ini berumur akhir akhir Mesozoikum atau Kenozoikum yang tampaknya terendapkan dengan cara yang sama seperti sedimenti pada landasan kontinen modern saat ini. Di bawah batu-batuan ini terdapat kerak benua. Landasan benua atau kerak benua sendiri merupakan bagian dari benua. Meskipun saat ini landasan benua tertutup oleh air laut, lereng benua adalah lereng yang relatif curam membentang dari kedalaman 100 hingga 200 meter di landas benua hingga kedalaman laut. Sudut lereng rata-rata untuk lereng benua adalah 400 derajat hingga 500 mulai maaf mulai dari 4 hingga 5 derajat. Meskipun secara lokal beberapa bagian jauh lebih curam atau lebih besar lagi karena lereng benua lebih sulit untuk diteliti daripada landas benua, informasi tentang lereng benua ini tentu lebih sedikit. Kedalaman air yang lebih besar dan kemiringan lokal yang curam pada lereng benua menghambat penggalian batuan dan pengeboran, serta membuat hasil refleksi atau pantulan seismik lebih sulit diterapkan pada hal ini. Karena batuan yang mendasari lereng memang sangat menarik bagi geolog maritim percaya bahwa wilayah ini kerak benua yang tebal dapat ditunjukkan pada eh, karakter asal-usul yang bervariasi serta tempat yang menjadi letak dari lereng tersebut. Selanjutnya adalah lembah bawah laut. Lembah bawah laut adalah lembah yang umumnya berbentuk V, yang membentang melintasi rak kontinental yang lama-kelamaan akan turun ke lereng kontinental. Pada rak kontinental yang sempit sendiri eh, terdapat di lepas pantai Pasifik Amerika Serikat. Ujung lembah bawah laut mungkin begitu dekat dengan pantai sehingga hal ini umumnya berada pada zona ombak pada rak kontinental yang lebar seperti lepas pantai Atlantik Utara dan juga
ujung lembah yang biasanya dimulai dari tepi rak kontinental yang jaraknya puluhan kilometer dari pantai. Endapan sedimen dari lembah bawah laut sendiri seringnya berbentuk kipas besar yang disebut sebagai kipas abisal yang ditemukan di dasar banyak lembah bawah laut. Kipas abisal terdiri dari sedimen daratan yang lebih bergerak turun melalui lembah bawah laut hingga mengendap di dasar yang akan bersatu terbentuk di lereng benua. Lembah benua laut sendiri adalah fitur erosi. Hal ini, agen erosi sendiri kemungkinan bervariasi dari pentingnya relatif satu lembah ke lembah lain. Penyelam telah merekam pergerakan pasir di bawah lembah dalam aliran lambat seperti gletser dan dalam jatuhan pasir yang lebih cepat yang mengendap di dalam lembah ini sendiri. Atas dasar yang telah diukur, gerakan pasir ini bergerak naik turun dari lembah dalam pola aliran yang berganti dan teratur. Dalam beberapa kasus, sering disebabkan oleh surut laut, asal-usul arus ini belum sepenuhnya dipahami, tetapi seiring bergerak cukup cepat untuk mengikis dan mengangkut sedimen. Erosi sungai membantu bagian atas lembah melak- menjadi menurunkan permukaan laut selama glasiasi Pleistosen, meninggalkan ujung lembah di atas air. Arus keruh pada masa besar air yang mengandung sedimen ditarik ke bawah oleh gravitasi. Menuju ke bawah, air yang mengandung sedimen lebih berat daripada air jernih, sehingga arus keruh mengalir menuruni lereng benua dan berhenti di dataran abisal atau di dasar lereng. Keruh sendiri umumnya dihasilkan oleh gempa bumi, bawah laut, maupun longsoran badai permukaan laut, serta banjir sungai yang memuat sedimen yang dapat diamati langsung mengalir ke arah pantai dengan landasan yang sempit. Bukti ini tidak langsung juga menunjukkan bahwa arus keruh di dasar laut berasal dari putusnya kabel bawah laut, pesan telepon, telegraf yang melintasi dasar laut. Hal ini bisa terjadi karena kabel tersebut bergesekan dengan dasar laut yang menyebabkan terjadinya atau terkikisnya lapisan bawah laut dan dapat berkumpul membentuk sedimentasi. Selanjutnya untuk ada margin benua pasif. Margin benua pasif meliputi landas benua, lereng benua, dan punggung benua yang umumnya membentang hingga daratan abisal pada kedalaman 5 kilometer. Margin pasif sendiri biasanya berkembang di pantai yang geologinya atau eh, kegiatan yang ada di situ tenang. Tidak ada gempa, tidak ada gunung berapi, maupun pegunungan muda yang terbentuk. Batas pasif ditemukan di tepi sebagian besar daratan yang berbatasan dengan Samudra Atlantik. Batas ini sendiri berbatasan dengan sebagian besar wilayah Samudra Hindia, Samudra Arktik, dan juga Samudra Pasifik. Sepanjang dasar bagian banyak lereng benua yang terdapat punggung benua. Punggung benua sendiri adalah sedimentasi berbentuk segitiga yang membentuk dari bagian bawah lereng benua hingga dasar laut atau dalam punggung benua. Punggung benua biasanya berakhir pada daratan abisal pada kedalaman sekitar 5 kilometer. Punggung benua beristirahat di atas kerak samudera. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengendapan. Jenis-jenis pengendapan sendiri ada dua cara, yaitu oleh arus turbiditas yang mengalir turun menuju lereng benua dan oleh arus kontur yang mengalir sepanjang lereng benua. Inti sedimentasi yang diambil dari sebagian besar bagian lereng benua sendiri menunjukkan bahwa lapisan pasir dan lumpur kasar bercampur dengan lumpur halus. Butiran mineral fosil yang lebih kasar dan menunjukkan beberapa bukti bahwa pasir dan lumpur tersebut berasal dari eh,
Landasan benua yang dangkal. Punggung benua sendiri di lokasi ini kemungkinan terbentuk saat arus turbiditas mengendapkan kipas abisal di dasar lereng benua. Sedimentasi di beberapa bagian lain dari lereng benua bersifat seragam, halus, dan tidak menunjukkan lapisan bergradasi. Sedimen ini tampaknya diendapkan oleh arus laut reguler yang biasanya mengalir di sepanjang dasar laut daripada oleh arus turbiditas yang sesekali mengalir ke bawah lereng. Arus kontur adalah arus dasar yang mengalir sejajar dengan lereng tepi benua sepanjang kontur daripada turun lereng benua itu sendiri. Dataran abisal. Pada dataran abisal sendiri, wilayahnya sangat datar. Area ini biasanya ditemukan di dasar lereng benua. Bawah dataran abisal terbentuk dari lapisan sedimen horizontal yang bertumpuk secara bertahap dan akan mengubur topografi yang lebih tua atau lebih berbukit dengan sedimen yang baru ini. Sampel sampel sedimen dataran abisal menunjukkan bahwa sedimen tersebut berasal dari daratan. Lapisan bergradasi dalam lapisan sedimen menyarankan pengendapan oleh arus turbiditas. Sebagian besar dataran abisal memiliki kedalaman 5 km. Namun, tidak semua bagian dasar cekungan laut terdiri atas dasaran abisal. Lantai laut biasanya sangat berbukit-bukit, terpecahnya oleh patahan menjadi bukit dan depresi, dan dihiasi dengan gunung api bawah laut. Dataran abisal hanya terbentuk di arus turbiditas yang dapat membawa cukup sedimen untuk menimbun dan menyembunyikan relief berbukit ini. Selanjutnya adalah margin benua aktif. Sebuah margin benua aktif umumnya ditandai dengan gempa bumi, pegunungan muda, serta gunung berapi dari daratan. Margin ini terdiri dari landas benua, lereng benua, dan palung samudera. Batas aktif ditemukan di sebagian besar daratan yang berbatasan dengan Samudra Pasifik dan beberapa tempat Samudra Atlantik dan juga Hindia. Palung samudra. Palung samudra adalah parit sempit dan dalam yang sejajar dengan tepi benua atau busur pulau. Lereng benua pada tepi aktif membentuk dinding daratan palung. Kemiringan seringkali meningkat seiring bertambahnya kedalaman. Umumnya, di bawah permukaan laut terdapat palung samudra yang biasa ada di Samudra Pasifik bagian barat daya dan palung samudra terkait dengan gempa bumi di zona seismik Benioff yang bermula di palung dan menukik ke arah daratan di bawah permukaan dan busur pulau. Selanjutnya adalah punggung tengah samudra. Punggungan tengah samudra adalah pegunungan bawah laut raksasa yang membentang ke seluruh dunia. Seperti pada punggung bukit yang sebagian besar terdiri dari batuan basalt, bahkan panjangnya lebih dari 80 km dan lebar 1.500 hingga 2.500 km. Lembah celah hadir di Samudra Atlantik, Hindia, tetapi umumnya tidak ada di Samudra Pasifik. Aktivitas geologi di punggungan terkait dengan lembah celah di puncak punggungan tengah samudra dan puncak punggungan tanpa celah di Samudra Pasifik adalah terdapat gempa bumi. Pengukuran yang teliti dari kehilangan panas dalam bumi melalui kerak akan menunjukkan aliran panas yang sangat tinggi di puncak punggungan tengah samudra. Kehilangan panas di puncak berkali-kali ini ditemukan di tempat lain juga melalui berkurangnya puncak punggungan letusan basal yang terjadi dalam dekat lembah celah di puncak punggungan bukit. Selanjutnya adalah zona rekahan. Zona rekahan atau zona fraktur adalah garis utama kelemahan di kerak bumi yang melintasi punggungan tengah samudra. Lalu zona rekahan membentang ribuan kilometer melintasi dasar laut. Hal ini umumnya menuju tepi benua. Meskipun zona rekahan sendiri ini sulit diacak di mana mereka terbentuk, tergubur oleh sedimen dataran jurang dan kenaikan benua, beberapa ahli berpikir bahwa mereka dapat melacak perluasan zona rekahan ini.
Beberapa tren struktural utama di benua tampaknya terletak di sepanjang perluasan hipotesis zona fraktur ke benua. Selanjutnya adalah gunung laut, guyot, dan punggungan seismik. Punggungan bawah laut berbentuk kerucut yang menjulang hingga 1000 meter, lebih di atas dasar laut yang disebut gunung laut. Punggungan seismik yaitu mereka adalah punggung bukit bawah laut yang tidak berkaitan dengan gempa bumi. Nama aseismik sendiri digunakan untuk membedakan fitur-fitur yang ada di punggungan tengah samudera yang jauh lebih besar di mana gempa bumi terjadi di sepanjang lembah celah ini. Selanjutnya adalah karang. Karang adalah karang adalah terumbu karang adalah punggungan karang, ganggang, serta organisme berkapur lainnya yang tahan gelombang. Mereka terbentuk di air hangat dangkal namun seringkali diterangi oleh sinar matahari yang rendah dan sedimen tersuspensi. Terumbu karang sendiri berdiri di atas dasar laut dan sekitarnya yang sering ditutupi dengan sedimen yang berasal dari terumbu karang. Tiga jenis terumbu karang sendiri adalah terumbu karang pinggiran, terumbu penghalang, dan atol. Terumbu karang pinggiran adalah terumbu karang yang datar, seperti meja yang menempel langsung ke pantai. Tepi laut ditandai dengan lereng curam yang mengarah ke perairan yang lebih dalam. Banyak terumbu karang yang berbatasan dengan Kepulauan Hawaii adalah jenis ini. Jenis terumbu karang lainnya yang berada di Laguna memiliki air yang relatif tenang karena terumbu karang melindungi atau menyerap energi ombak yang besar. Sebuah terumbu karang penghalang terletak sekitar 8 km lepas di atas pantai Florida. Selanjutnya ada atol. Atol adalah terumbu karang melingkar yang melingkari laguna. Mereka akan berkeliling atau dikeliling oleh air yang dalam. Pulau-pulau kecil, pasir berkapur dapat dibangun oleh ombak dari tempat-tempat sepanjang cincin terumbu karang ini. Diameter atol bervariasi dari 1 hingga lebih dari 100 km. Atol sendiri banyak ditemukan di Pasifik Selatan. Selanjutnya adalah sedimentasi dasar laut. Sedimentasi dasar laut sendiri awalnya berasal dari darat yang akan terbawa oleh arus laut atau arus sungai menuju ke lautan atau hal ini disebut dengan terigen. Sedimen ini bersifat terigen. Selanjutnya ada palagis. Palagis merupakan sedimen yang membentuk kenaikan benua dan dataran jurang yang sebagian besar terjerat atau jatuh dari mikrofosil laut dan tanah liat yang membawa sedimen ini. Meskipun tingkat akumulasi bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, sedimen pelagis harus diharapkan di semua bagian dasar laut. Selanjutnya adalah kerak samudra dan alveolit. Kerak samudra berbeda dan signifikan dari kerak benua, karena kerak samudra lebih tipis dan komposisinya berbeda dari kerak benua. Selanjutnya ada dasar laut dan lempeng tektonik. Seperti yang saya sebutkan dari awal, asal-usul sebagian besar fitur dasar laut terkait dengan lempeng tektonik. Bagaimana teori lempeng tektonik menjelaskan keberadaan dan karakteristik landas, benua, dan lereng, parit, punggungan tengah samudra, serta zona rekahan, serta usia. Baik, sekarang saya akan melanjutkan untuk menjelaskan chapter 4 dari buku Fisika Geologi. Pada chapter 4 sendiri, yang pertama ada pembahasan tentang kasus awal pergeseran benua. Kenapa benua sendiri dapat bergeser? Benua adalah seperti potongan atau kumpulan dari
benua awal yang telah terpotong. Pada awalnya, bumi terbentuk dari satu benua utama. Benua itu disebut dengan benua Pangea. Lalu, setelah itu, benua terpecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil atau wilayah-wilayah yang lebih kecil. Hal itu menunjukkan atau terjadi karena ada tabrakan, perpecahan, atau konvergen serta divergen antar lempeng tersebut. Awalnya benua yang satu, yaitu benua Pangea, terbelah menjadi dua benua, yaitu Laurasia di utara dan Gondwana yang ada di selatan. Para ilmuwan menyebutkan Laurasia adalah superbenua yang berisi atau ada di Amerika Utara dan Eurasia ada di selatannya. Hal ini menyebabkan distribusi tumbuhan dan hewan, seperti hewan-hewan yang ditemukan di Amerika Selatan atau di superbenua selatan, Gondwana, dan hewan-hewan dan serta tumbuhan yang ada di Laurasia memiliki keunikan sendiri atau memiliki perbedaan di antara keduanya. Distribusi ini sangat mendukung gagasan Pangea yang memiliki endapan glasial yang ada di Paleozoikum akhir. Benua-benua ini tersebar di atas bumi pada masa Paleozoikum. Pada saat itu, iklim menghasilkan glasial yang yang dalam waktu harus memenuhi seluruh dunia. Namun tidak ada bukti yang ditemukan tentang glasial Paleozoikum ini yang meluas di belahan bumi utara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.